Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari kelas 2D, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, dan NIM 13221346067. Judul artikel ilmiah yang akan saya bawakan melalui video ini adalah pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Artikel ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh dosen kami, yaitu Bapak Ardiansyah, SE MAK, dan Bapak Baros Umarela, SE MSIAK. Pendahuluan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih 70% laut dan 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan. Di samping itu, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang baik mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Letak geografis Indonesia inilah yang menjadi faktor sangat kondusif dalam implementasi Blue Economy. Blue Economy merupakan kegiatan yang berekosistem. Dalam konsep Blue Economy, limbah keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, tanah, maupun perairan umum. Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan memiliki peran penting dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan jangka menengah, sektor kelautan, dan perikanan yang dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2025 tentang Blue Economy. Blue Accounting yang merupakan turunan dari Blue Economy mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan, seperti pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, penguasaan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Secara umum, fokus Blue Economy dimulai tahun 2013 sampai tahun 2005 berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan, maka implementasi Blue Accounting harusnya menjadi kesadaran semua pihak agar sektor pariwisata dan perikanan merupakan unggulan Provinsi Maluku terus terjaga, kelestariannya serta berdampak terhadap pendapatan asli daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Hingga saat ini belum adanya riset terdahulu di Prof. Maluku, berarti accounting dan penerapan pada usaha pariwisata khususnya wisata pantai sudah sangat baik atau justru sebaliknya. Adapun hasil penelitian Ferdinandus dan Suryasi 2014, Hanebun 2017 yang menyatakan bahwa masih perlunya pemeliharaan secara intensif terhadap pusat wisata pantai di Pulau Ambon dan masih kurangnya perhatian pihak terkait. Ini berarti Blue Accounting belum tertangani dengan baik. Belum ada yang fokus meneliti terkait pengungkapan Blue Accounting di dalam laporan keuangan di wilayah Provinsi Maluku, khususnya pada sektor pariwisata, pantai, dan kontribusi terhadap PET. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap perlu dilakukan, dan disinilah letak novelty atas serta perbedaan dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, riset terkait implementasi Blue Accounting tentunya harus diawali kajian tentang pengungkapan Blue Accounting dan daya tarik serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PET Provinsi Maluku. Adapun tujuan penelitian adalah 1. Untuk mengetahui letak pengungkapan pencantuman Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai. 2. Untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan pada kegiatan pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. 3. Untuk mengetahui kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PET Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Hasil penelitian ini tentunya akan memberikan hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penelitian ini akan menjawab petak pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dan mengambil data 5 tahun terakhir, yaitu dalam rentang waktu dari 2017 sampai dengan 2021 di Provinsi Maluku.
Penelitian terdahulu oleh Ferdinandus dan Suryasi 2014, Hanebon 2017, Mira et al. 2014, Prasetyo 2020, Prayuda 2020, Purbani et al. 2016, dan Saifuddin 2015 yang meneliti seputar ekonomi dan pariwisata pantai. Penelitian tersebut belum memberikan jawaban terhadap tujuan pernyataan penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 1. Di manakah letak pengungkapan blue accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai? 2. Bagaimana jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, 2017 sampai dengan 2021? Bagaimana kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PET Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, 2017 sampai dengan 2021? Ruang lingkup Blue Accounting. Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economic, mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut seperti pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai, pengembangan kawasan pesisir, komunitas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, penawaran sumber daya alam, dan sektor perikanan secara berkesinambungan. Yang dimaksud berkesinambungan adalah adanya berkeseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Adapun aspek yang menjadi fokus utama dalam kajian Blue Accounting adalah ketersediaan sumber daya bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan ekonomi berbasis darat dan laut. Oleh karena itu, potensi wisata pantai dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur potensi optimalisasi Blue Accounting pada suatu daerah sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan dapat diperlakukan sama dengan biaya yang dicantumkan di dalam laporan laba rugi. Seharusnya badan usaha atau komunitas yang mengelola suatu pusat wisata dan perikanan melaporkan biaya Blue Accounting yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud implementasi Blue Accounting. Hal inilah yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa melalui wewenang masing-masing. Pengungkapan biaya Blue Accounting dimulai dari cara pencatatan pada jurnal umum. Biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai prinsip Blue Accounting diakui sebagai biaya Blue Accounting. Misalnya, pencatatan dalam jurnal umum akun biaya Blue Accounting, posisi debit pada akun kas posisi kredit jika dilakukan secara tunai. Adapun biaya depresiasi suatu aset tetap merupakan sarana dan prasarana untuk implementasi Blue Accounting diakui sebagai akun biaya Blue Accounting. Akun biaya merupakan akun temporer yang berarti akun sementara dan akan ditutup setiap akhir periode akuntansi. Oleh karena itu, perlunya dalam pengakuan Blue Accounting di posisi aset pada neraca dapat dicantumkan pada akun akumulasi depresiasi peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip Blue Accounting. Karena financial statement merupakan instrumen yang sangat urgen bagi pihak internal dan eksternal dalam mengambil keputusan sesuai kepentingannya masing-masing. Hal ini menjadi faktor utama wajibnya financial statement memberikan gambaran komprehensif aktivitas yang dilakukan suatu entitas bisnis maupun non-bisnis termasuk implementasi prinsip Blue Accounting. Sektor pariwisata, wisata, jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusinya berasal dari upaya menganalisa jumlah kunjungan wisatawan pada wisata pantai dan kontribusinya terhadap PET Pemprov Maluku sebagai bagian dari upaya optimalisasi Blue Accounting di Provinsi Maluku. Maka, temuan dan penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah wisata pantai di wilayah Provinsi Maluku terdapat dua yang pengelolaannya ditangani oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, yaitu Pantai Hanimua dan Pantai Namalatu. Jumlah kunjungan wisata pantai pengunjung Pantai Hanimua 2017 sampai 2021. Berdasarkan pada gambar 1, diketahui bahwa daya tarik Pantai Hanimua dari tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat dari banyaknya pengunjung, yaitu 2017 sebanyak 131.659 pengunjung, 2018 sebanyak 139.334 pengunjung, 2019 sebanyak 89.219 pengunjung, 2020 sebanyak 31.745 pengunjung,
2021 sebanyak 128.408 pengunjung. Adapun total kunjungan dari tahun 2017 sampai 2021 sebanyak 526.445 pengunjung. Gambar 2 pengunjung wisata pantai Namalatu 2017 sampai 2021. Berdasarkan pada gambar 2 diketahui bahwa daya tarik pantai Namalatu yaitu 2017 sebanyak 31.352 pengunjung, 2016 sebanyak 31.147 pengunjung, 2019 sebanyak 25.262 pengunjung, 2020 sebanyak 29.432 pengunjung, dan 2021 sebanyak 40.023 pengunjung. Adapun total kunjungan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 157.256 pengunjung. Gambar 3 pet wisata pantai Hanimua 2017 sampai dengan 2021. Pada gambar 3 dapat diketahui kontribusi wisata pantai Hanimua terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan 2021, yaitu 2017 sebesar Rp480.083.786, 2018 sebesar Rp682.883.500, 2019 sebesar Rp432.195.500, 2020 sebesar Rp180.773.000 dan 2021 sebesar Rp624.217.000. Adapun total kontribusi wisata pantai Hanimua terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai 2021 sebesar Rp2.400.197.786. Temuannya sejalan dengan hasil penelitian Ubayana 2001 bahwa Pantai Hanimua memiliki persoalan internal terkait tanah adat yang dipegang oleh masyarakat sekitar dan daerah. Gambar 4 pet wisata pantai Hanimua Namalatu 2017 sampai 2021. Pada gambar 4 dapat diketahui kontribusi wisata pantai Namalatu terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai 2021, yaitu 2017 sebesar Rp122.794.075, 2018 sebesar Rp175.081.000, 2019 sebesar Rp144.147.000, 2020 sebesar Rp147.377.000, dan 2021 sebesar Rp173.866.500. Adapun total kontribusi wisata pantai Namalatu terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar Rp793.295.575. Jumlah kunjungan wisata pantai, temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai Hanimua dan pantai Namalatu merupakan faktor vital bagi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sebagai bagian dari optimalisasi block hunting. Padahal antara tahun 2020 ke tahun 2021 masih dalam masa transisi COVID-19 menuju new normal. Temuan ini merupakan nilai kebaruan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, temuan ini dapat dikonfirmasi dengan pemilihan terdahulu karena tidak ada penelitian terdahulu yang mengungkapkan nilai kontribusi wisata pantai Hanimua dan wisata pantai Namalatu terhadap pet pemerintahan Provinsi Maluku. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Data pengungkapan block hunting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata khususnya wisata pantai adalah di sub-item biaya. Pada laporan laba rugi diungkapkan supaya akun biaya yang berarti akun temporer untuk posisi debat dan di posisi aset atau aktiva pada neraca dicantumkan pada akun akumulasi depresiasi peralatan digunakan untuk implementasi prinsip block hunting sebagai posisi kredit.